Perkenalkan, nama saya Yosua, NIM 22010993, jurusan Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan praktikum fisika tentang osilasi pegas. Abstrak. Pegas benda elastis yang banyak digunakan dalam kehidupan untuk membuat benda menjadi nyaman ketika digunakan. Elastis pegas ditentukan oleh besarnya konstanta pegas yang dapat ditentukan oleh besarnya konstanta pegas yang dapat ditentukan dengan cara statis maupun dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan konstanta pegas dengan cara statis dan dinamis. Metode yang digunakan pada penentuan konstanta pegas dengan cara statis dan dinamis adalah eksperimen di mana ada penentuan konstanta pegas dengan cara statis, yaitu dilakukan mengukur panjang pegas mula-mula terlebih dahulu. Sedangkan untuk cara dinamis dengan cara menggantungkan beban pada ujung pegas, kemudian digantungkan pada statif, lalu diukur pertambahan panjang pegas tersebut sebagai panjang mula-mula. Setelah itu, pegas diberi simpangan sepanjang 5 cm. 10 kali getaran dengan mengukur menggunakan stopwatch. Dari penelitian ini ditunjukkan bahwa besarnya konstanta pegas dipengaruhi oleh besarnya massa beban yang digantungkan pada pegas. Semakin besar massa beban, maka konstanta pegas semakin kecil. Kata kunci: elastisitas konstanta pegas. Latar belakang. Gerak osilasi adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbang yang disebabkan oleh adanya pegas. Dalam sistem pegas, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis. Pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Ukuran elastisitas dari sebuah pegas berbeda-beda sesuai dengan ukuran kekuatan pegas tersebut. Ukuran kekuatan sebuah pegas disebut modulus elastis yang dikenal sebagai konstanta pegas. Tujuan. Yang pertama, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan yang pertama, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Sistem osilasi pegas. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmonik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, geraknya disebut gerak osilasi. Jika sebuah sistem fisis berosilasi di bawah pengaruh gaya F sama dengan negatif K X, di mana F adalah gaya pembuli, K konstanta, dan X simpangan, maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Sedangkan pegas, bila sebuah pegas pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang delta X untuk bahan-bahan atau benda-benda tersebut tertentu, dan dalam batas tertentu perubahan panjang tersebut besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang menyebabkannya. Flowchart. Start. Klik link, atur simulasi menjadi oscilliat, atur simulasi menjadi no end, atur damping ke posisi dan tension ke posisi Higgs, serta tampilkan rules dan reference line. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi.
tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris, hitung banyak gelombang yang terjadi, hitung panjang gelombang yang terjadi pada periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Selesai. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama komputer, yang kedua pad, yang ketiga stopwatch. Prosedur kerja. Yang pertama, buka simulasi pad. Yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate. Yang ketiga, atur simulasi menjadi no end. Yang keempat, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan reference line. Yang kelima, atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. Yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang kedelapan, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan. Analisa data dan penelitian. Diawali dengan analisa data, yaitu pada tabel dan grafik dari skala 3 yang dapat kita lihat di layar. Selanjutnya hasil dari analisa data tabel dan grafik dari skala 7 yang dapat kita lihat pada layar. Berikut perhitungan dari regresi skala 3 dan skala 7, di mana didapatkan persamaan dari skala 3, yaitu Y sama dengan A1X plus A0 sama dengan 5,9252X negatif 0,68382. Kemudian didapatkan persamaan dari skala 7, yaitu Y sama dengan A1X plus A0 sama dengan 0,00385 X negatif 3,66344. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pada percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Yang kedua, jika semakin berat beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. Saran. Dalam percobaan osilasi pegas ini, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, menekan stopwatch dengan tepat pada waktu melepas pegas dari simpangan dan pada waktu pegas mencapai 10 kali getaran. Yang kedua, membaca dan memahami modul sebelum melakukan percobaan. Sekian presentasi saya tentang osilasi pegas. Terima kasih.